Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatul Hikmah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih melakukan ibadah puasa Ramadan? Nah, pada kesempatan kali ini podcast Mansaru telah menghadirkan dua alumni berprestasi yang saat ini telah mencapai, mungkin dinamakan awal dari kesuksesannya. Yang pertama yakni Mbak Ririn Rohmawati, alumni MAN 1 Bojonegoro di tahun 2015 yang bekerja di Puskesmas Gayam. Dan yang kedua adalah Mas Muhammad Tenang Pribadi, yakni alumni MAN 1 Bojonegoro tahun 2018 dan saat ini bekerja di Puskesmas Wisma Indah. Dua-duanya ini adalah ahli gizi. Assalamualaikum Mbak Ririn dan juga Mas Tenang, benar ya? Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Baik dan sehat ya? Iya, selalu. Kalau ahli gizi itu gitu ya, meskipun puasa gitu, jadi itu tidak terlihat itu, masih terlihat fresh gitu, meskipun ini sudah agak siang gitu ya. Wah, Mas Tenang dan juga Mbak Ririn, alumni tahun, untuk Mas Tenang tahun 2018 dan juga Mbak Ririn tahun 2017. 2015. Ini soalnya masih terlihat sangat muda sekali. Terima kasih. Boleh tahu dong perjalanannya mulai dari dulu setelah lulus dari MAN 1 Bojonegoro terus kemudian bisa mencapai titik saat ini. Di Mbak Ririn di Puskesmas Gayam dan juga Mas Tenang di Puskesmas Wisma Indah. Bagaimana perjalanannya? Siapa dulu? Ya, monggo. Monggo. Siapa dulu yang mau bercerita? Ya, jadi dulu di MAN 1 2015 itu kan daftar SNMPTN ya. Itu alhamdulillah ditolak. Ditolak semua. Alhamdulillah ditolak. Iya, ditolak semua. Terus habis itu belajar daftar SBMPTN, dulu namanya SBMPTN. Nah, milihlah di UPN Veteran Jakarta, itu gizi. Nah, alhamdulillah lolos di situ. Nah, jadi merantau 4 tahun di Jakarta. Terus habis itu lulus pulang untuk bekerja di sini, Mengabdi di rumah iya, gitu. di keinginan orang tua sih. Keinginan orang tua, takut Iya. wes pulang aja gitu ya. Daripada- Takut kalau kecantol di sana. Gitu. Bisa jadi. Oke, kalau Mbak Ririn ceritanya seperti itu. Iya. Pernah gagal di SNMPTN, terus kemudian mencoba di SBMPTN. Kalau untuk Mas Tenang sendiri, dulu ceritanya bagaimana? Dulu saya itu sebenarnya lulus dari MAN 1 itu tidak mau meneruskan kuliah sebenarnya. Tidak mau meneruskan Iya. kuliah. Terus saya iseng-iseng coba daftar di beberapa kampus. Salah satunya di Poltekkes Malang itu. Saya kan itu ada 2 jurusan. Saya ambil gizi sama reka medis. Saya nyoba. Kok selang beberapa hari saya keterima di situ. Ya, saya jalani selama 3 tahun. Lulus dari situ, saya pulang terus selang 2 tahun itu saya menjalani survei, ikut survei kayak gizi-gizi kayak SSGI kayak gitu selama 2 tahun. Terus alhamdulillah di tahun ini saya ada yang ngajak yaitu Bu Endang ikut di Puskesmas Wisma Indah. Oh gitu. Kalau dulu boleh tahu dong guru favoritnya siapa? Guru favorit? Ayo. Saya Pak Lutfi. Pak Lutfi. Iya, karena guru kimia. Iya, Apakah betul. dulu masih ngajar guru kimia ya? Sudah guru kimia ya? sudah dulu emang suka kimia, jadinya makanya masuk gizi. Oh, Iya. terinspirasi dari Pak Lutfi. Iya. Oke, kalau Mas Tenang sendiri? Dulu Bu Anita sih. Bu Anita. Iya, sama Oke. Pak Albert itu. Wah. Pak Albert dan juga Iya. Bu Anita. Anita. Oke. Nih, kan tadi ini sudah membahas mungkin nostalgia. Nanti mungkin saya membahas lagi tentang nostalgia. Tapi itu saya penasaran. Tadi baru masuk ke sini tuh meskipun aura-auranya puasa, tapi Mas Tenang dan juga Mbak Ririn itu wajahnya itu tetap fresh gitu. Mungkin bagi tipsnya dong sebagai ahli gizi mungkin di bulan puasa ini bagaimana sih cara mengatasinya, mungkin apa sih menu-menu yang harus kita siapkan, yang harus kita konsumsi pada saat pas buka, terus kemudian pada saat sahur, apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Mungkin ada yang khusus gitu? Iya. Ya, mungkin yang dipersiapkan waktu bulan puasa. Ini yang pertama, salah satu tips pertama yaitu mengatur pola makan.
Pola makan. Soalnya kan waktu bulan puasa ini pola makan sama hari biasa tidak puasa itu berbeda. Kalau waktu hari biasa kan biasanya pagi, siang, malam. Nah, kalau puasa sendiri ini kan waktu bukanya malam ya. Kadang habis buka itu habis tarawih kan orang itu tidak mau makan lagi, langsung tidur dan langsung dilanjut dengan sahur. Dan seharusnya itu untuk pola makannya sendiri, untuk mengaturnya itu kita harus melihat 3J. 3J. Apa itu 3J? 3J itu jadwal, jumlah, dan jenis. Nah, untuk jadwalnya ini kan berbeda ya. Mungkin untuk selama bulan suci Ramadan ini untuk makan paginya bisa diganti waktu berbuka. Untuk makan siangnya diganti mungkin bisa habis tarawih. Terus makan malamnya itu waktu sahur. Nah, untuk seringannya itu bisa diselingi ya habis berbuka atau mungkin habis tarawih, mungkin habis sahur juga bisa. Oh gitu. Selingannya bisa berbentuk apa sih Mas maksudnya? Mungkin kan selingan kan banyak ya. Mungkin kan waktu bulan puasa ini banyak yang takjil. Buat takjil kan banyak. Nah, itu kan termasuk selingan ya. Kayak yang mungkin sangat dianjurkan yaitu yang mungkin tidak tertinggal kurma. Bagus ya. Kayak gitu. Baik, setuju. 3J. Tadi kan untuk jadwal, terus kemudian jumlah, jenis sama jenisnya. Nah, ini kan untuk terkait ini biasanya, apalagi saya wanita biasa kan, apalagi kalau habis tarawih. Kan tadi katanya Mas Tenang ini harus kalau dikondisikan itu setelah tarawih itu bisa digantikan untuk makan siang seperti itu. Biasanya kalau seperti itu tuh, aduh jangan makan malam, nanti takutnya kalau semakin timbangannya semakin ke kanan, ke kanan apa ke kiri? Iya, ke kanan. Untuk menghindari hal seperti itu bagaimana? Otomatis kan ada pikiran seperti itu. Betul sekali. Nah, kalau biasanya gini, puasa 1 bulan ya, target turun berat badan pasti ada seperti itu kan, apalagi wanita tuh. Nah, padahal realitanya itu malah ke kanan timbangannya. Nah, itu gimana? Karena tadi disebutkan ya 3J. Berarti apa yang harus kalau jadwalnya udah disebutkan ya, berarti J yang kedua itu adalah jenis. Nah, jenis di sini itu harus sesuai dengan gizi seimbang. Nah, kalau sahur itu boleh kita makan makanan dengan berat. Seperti kalau kita makan berat itu pasti nasi ya. Nah, nasi masih boleh sahur, terus lengkap dengan protein dan serat dan yaitu lemak. Lemaknya di sini pun juga harus dibatasi. Nah, yang diutamakan itu adalah tinggi protein dan serat. Kenapa? Karena serat itu membuat kenyangnya itu lama. Gitu. Nah, makanya kenapa tadi lihat kayak nggak kelaparan gitu ya. Nah, itu kita tahu, maksudnya kita tahu ilmunya gitu. Harus makan apa sih biar nggak kelaparan di jam 9 udah kelaparan. Nah di situ bisa kita pilih dengan serat yang tinggi dan karbohidrat di sini juga penting. Karbohidratnya tapi nggak boleh yang karbohidrat yang sederhana seperti kayak mie. Nah itu kalau bisa dihindari. Yang justru kalau mie instan itu karbohidrat sederhana. Iya betul. Nah yang karbohidrat yang harus dimakan itu seperti apa? Karbohidrat kompleks. Nah itu seperti apa? Seperti biji-bijian, jagung, terus beras. Nah itu enggak apa-apa gitu. Seperti itu. Iya. Terus itu untuk jenisnya ya. Iya. Mungkin ini kan yang menyaksikan untuk podcast Mansaru ini kan tidak semuanya. Mungkin kalau ahli gizi mah enak nyebutkannya. Bisa dengan serat, terus kemudian karbohidrat, protein dan sebagainya. Saya mau tanya dong sedikit kepo saya sebagai orang awam. Yang termasuk karbohidrat itu yang bagaimana, yang untuk makanan yang tinggi serat itu yang bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan gitu Iya. Karbohidrat itu dari sumber tenaga seperti beras, beras merah, pokoknya biji-bijian. Terus habis itu ada umbi. Nah, tapi umbi di sini tidak disarankan untuk penderita GERD. Mah. Iya, karena dia itu mengandung gas. Jadinya takutnya kan karena tidak makan, terus makan ubi. Nah, di situ juga membuat kan dia mengandung gas ya. Takutnya nanti semakin sakit perut. Iya, seperti itu. Iya, membuat sakit perut dan sendawa terus. Iya, gitu. Terus habis itu yang protein tinggi ya. Protein tinggi itu seperti ikan, telur. Jadi protein itu ada 2.
hewani dan nabati. Protein hewani itu ada ikan, telur, pokoknya dari hewan-hewan. Nah, seperti itu. Nah, yang dari nabati itu dari tumbuhan seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. Nah, itu juga bisa dikonsumsi. Tapi saran saya sih ya, nah, untuk pemilihan protein itu utamakan yang dari hewani. Seperti itu. Karena dia mudah diserap untuk tubuh. Dan hindari protein hewani yang rendah, yang tinggi lemak. Iya, misalnya apa? Yuk, ayam paha, bagian paha itu kan lemaknya banyak ya. Terus habis itu daging yang banyak gajinya, nah itu juga dihindari. Seperti itu. Terus tadi tinggi serat, seperti sayuran, buah itu yang tinggi serat. Nah, makanya itu yang membuat kenyang lama karena proses pencernaan itu lama kalau sayuran itu. Nah, dianjurkan juga untuk orang yang diet itu memakai prinsip piring teh. Piring teh. Apa itu? Jadi piring itu kan bulat ya. Nah, itu dibentuk seperti huruf T. Jadi kan ada bagian seperempat sama setengah. Nah, seperempat itu untuk karbohidrat, boleh jagung, terus nasi, terserah ya. Terus seperempatnya lagi itu protein. Iya, boleh protein nabati dan hewani. Terus yang setengahnya itu apa? Sayur dan buah. Sayur dan buah. Oh, justru yang lebih banyak adalah sayur dan juga buahnya. Iya, betul. Nah, itu adalah tips diet dari dosen saya. Nah, itu karena kenapa? Sayur dan buah itu kalorinya tuh sedikit energinya. Makanya kenapa makan apel? Dia untuk menurunkan berat badan. Nah, itu karena ya memang dia kalorinya sedikit gitu. Makanya prinsip piring teh itu juga penting atau perlu untuk yang menjalankan program diet. Menurunkan berat badan ya. Untuk menurunkan berat badan. Jadi mungkin bisa diselingi ya. Bisa dapat dua-duanya. Jadi kita pada saat puasa kita bisa mengamalkan dapat pahala dan juga bisa mungkin sekalian diet. Tapi caranya sesuai dengan yang dianjurkan dari Mbak Ririn tadi. Terus saya ini penasaran ini untuk Mas Tenang nih. Kalau seumpama biasanya bulan puasa ini banyak sekali yang jualan takjil dan juga kita sendiri kan pada saat siang hari kita kehausan ya. Terus pada saat buka puasa itu kita minum es. Itu boleh nggak sih sebenarnya kalau seperti itu? Sebaiknya kalau waktu awal buka puasa itu lebih baik kita minum air putih terlebih dahulu. Ya, soalnya apa? Kondisi cairan tubuh kita itu pasti berkurang. Nah, untuk dalam waktu bulan puasa ini kebutuhan cairan kita ini harus tetap, yaitu setiap manusia pasti kan membutuhkan cairan paling tidak minimal 2 liter dalam sehari. Nah, untuk mengaturnya ini kan kadang orang bingung. Waktu bulan puasa mengaturnya itu minum gimana? Harus sehari 2 liter gimana? Nah, ini kan untuk 2 liter kan mungkin dalam takaran gelas ini 8 sampai 10 gelas. Nah, untuk mengaturnya itu bisa mungkin waktu berbuka puasa 2 gelas air putih, mungkin terus waktu terawih atau habis terawih 2 gelas lagi, mau tidur 2 gelas, terus waktu sahur juga 2 gelas. Berarti diatur, tetap kita bisa sesuai seperti biasanya, tapi perubahan jadwalnya aja ya. Yang biasanya kita melakukannya adalah mungkin sekitar pukul 7 pada saat siang hari, terus ini jadwal kita berubah di malam. Berarti sebenarnya tuh sama aja ya? Iya, sama aja. Tinggal tadi prinsipnya 3J ya, jumlah, jenis dan juga jadwalnya. Wah, luar biasa sekali. Saya dapat banyak ilmu setelah ini. Nanti saya kembali lagi setelah tadi ahli gizi dan lain sebagainya. Sepertinya saya mau tanya, ada pengaruh nggak sih dari Mbak Ririn dan juga Mas Tenang? Apa ya namanya? Man1 Bojonegoro sebagai perjalanan karir Mbak Ririn dan juga Mas Tenang bagi kalian. Peran Man1 Bojonegoro. Untuk ini saya spontan ini, jadi nggak ada. Saya spontan. Untuk saya sendiri ya ada pengaruh. Soalnya apa? Untuk Man1 sendiri ini mendidik siswanya itu sangat bagus, terutama kedisiplinan. Nah, dulu itu saya waktu di Man1 itu agak namanya anak laki-laki ya, pasti kan ya ada nakal-nakalnya sedikit kayak gitu. Nah,
Mungkin untuk waktu saya kuliah, saya pikir-pikir kok ada manfaatnya gitu di disiplin di waktu SMA. Ya mungkin dalam waktu meminimalisir waktu, mengatur waktunya, kayak kesibukan sendiri dengan tugas-tugas yang ada di kampus. Mungkin untuk sekarang kan ya ada tugas di puskesmas kayak gitu ya, mungkin bisa mengatur diri sendiri kayak gitu. Ya lebih tepatnya kan dalam mengatur waktu seperti itu. Oke, terus untuk Mbak Ririn, ada peran nggak sih dari Man 1 Bojonegoro? Sangat berperan sih. Dulu kan saya ikut ekstra pramuka, pernah jadi pengurus juga. Dulu sebelumnya itu kelas 1 kan jadi anak-anak didiknya pramuka ya, belum jadi pengurus. Itu sangat tidak gimana, malu untuk ngomong di depan orang. Nah, terus habis itu men-challenge diri ikut pramuka, pengurus pramuka, mau nggak mau kan ya harus ngomong di depan adik-adik ya, yang segitu banyaknya. Nah, itu sangat berpengaruhnya di situ. Nah, sekarang kan juga kerjanya gitu, jadi penyuluh di posyandu, puskesmas di masyarakat. Nah, tentang gizi gitu. Nah, itu sangat berpengaruh di situnya. Jadi saya berani untuk ngomong, lebih untuk ngomong seperti itu. Dan saat daftar SBMPTN itu yang mendaftarkan adalah Bu Ceci. Terima kasih Bu Ceci. Terima kasih Bu Ceci. Dulu ada nggak sih pengalaman unik di Man 1 Bojonegoro yang masih diingat sampai sekarang? Banyak. Yang paling berkesan mungkin? Yang paling berkesan ya pas itu berkemah di sini. Terus habis itu kan biasa ya kalau malam-malam kan pasti dibangunin. Nah, itu juga gimana ya, buat berani gitu loh, biar gak takut sama yang hal-hal yang katanya ini ada hantunya di sini. Nah, itu itu masih masa-masa SMA ya, kan masih. Seperti itu pasti rumornya ya SMA. Oke. Kalau untuk Mas Tenang sendiri, yang paling diingat mungkin katanya yang dulu katanya nakalnya seperti apa sih? Ya, untuk laki-laki nakalnya sewajarnya ya. Untuk pengalaman sangat berkesan selama di Man 1. Saya dulu kan anak band. Anak band. Ya, Oke. Selama mungkin dari kelas 1, kelas 2 itu saya menempuh dari nol bandnya Man 1. Yang dulu berarti ini berarti ikut yang ini Pak Alper ya, yang ikut album dari Man 1 album pertama kali. Wow. Itu. Sebagai gitaris. Oke. Ini berarti untuk lagunya album pertama itu tentang I Love Madrasah, bener nggak? Oke, I Love Madrasah. I love madrasah. Terakhir, pesan dan kesannya untuk Sobat Mansaro. Siapa dulu? Oke. Terus Sini ya. Oke. Untuk adik-adik, adik-adik Mansaro ya sekarang. Iya. Oke, Mansaro, teruslah men-challenge diri. Yang apa, ketahuilah di kekurangan kamu itu di mana. Nah, di kekurangan kamu itu kamu harus men-challenge. Seperti saya dulunya tuh nggak berani ngomong di depan umum ya. Nah, sekarang saya men-challenge dengan apa? Dengan ikut pramuka, terus dengan kegiatan-kegiatan yang bertemu dengan orang banyak. Makanya sekarang ya alhamdulillah sama orang itu nggak terlalu takut, nggak berani maksudnya untuk ngomong di depan umum seperti itu. Untuk Mas Tenang, silakan. Mungkin untuk adik-adik yang masih sekolah di sini, pesan saya untuk kedepannya yaitu teruslah berkarya. Mungkin dalam berkarya itu mungkin banyak hal ya, mungkin dalam seni atau dalam apa, banyak lagi lah, itu seperti mungkin ya yang saya dulu itu band, mungkin ya yang punya apa kelebihan sendiri itu ditingkatkan. Terus untuk dalam mengatur waktu itu juga perlu, soalnya apa, mengatur waktu itu bisa apa, mengantarkan kita ke sesuatu yang teratur gitu, tersusun dengan rapi. Jadi sebuah kayak plan apapun akan terlaksana dengan lancar. Itu untuk yang terakhir, lakukanlah segala sesuatu dengan bahagia. Lakukanlah segala sesuatu dengan bahagia. Saya Azimatul Nikmah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.